Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'da. Pemirsa yang saya hormati, ada satu hadis ini disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berisi tentang doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bunyi hadisnya adalah Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rawahul Muslim. Artinya adalah, ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk, takwa, keterjagaan, dan kekayaan. Jadi ada 4 permintaan yang diajarkan oleh Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, hamba mohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, keterjagaan, dan kekayaan. Kita coba dalami masing-masing dari doa ini. Jadi yang pertama tentu hadis ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Oleh karena secara hakikat kita bisa senantiasa beribadah kepada Allah, kita bisa senantiasa menjalankan perintah Allah, itu sebenarnya karena Allah yang memudahkan, karena Allah yang ridho kepada kita, lalu Allah berikan jalan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. Oleh karena itu menjadi satu hal yang patut dan wajib agar kita bisa senantiasa dalam jalan kebaikan, dalam jalan kebenaran, dengan cara meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa itu karena kehebatan kita. Jangan pernah merasa itu karena kecerdasan kita. Jangan pernah merasa karena itu karena kelebihan kita. Nauzubillah min dzalik. Tidak, pemirsa, ya. Kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena izin Allah, tidak mungkin kita mendapat anugerah yang besar, hidup dalam kebaikan. Oleh karena itu hadis ini mengajarkan kita senantiasa berdoa, meminta kepada Allah. Dan doa yang diajarkan dalam hadis ini yang pertama adalah minta kepada Allah petunjuk. Kenapa petunjuk? Karena memang di dalam jalan hidup ini kita akan dapati banyak sekali rintangan-rintangan. Di dalam hidup ini kita akan banyak dapati kesesatan-kesesatan, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk, hal-hal yang menyimpang, sehingga kita perlu mohon kepada Allah agar diberikan petunjuk. Dan ini kita baca dalam surat Al-Fatihah, dalam salat-salat kita 17 kali dalam salat wajib. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalanmu yang lurus. Jadi Allahumma inni as'alukal huda, petunjuk. Petunjuk yang bagaimana? Petunjuk yang bisa membawa kita berada di jalan yang benar, berada di jalan yang lurus untuk sampai kepada keridhaan Allah, untuk sampai kepada kasih sayang Allah, untuk sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah,
ini adalah petunjuk al-huda. Dan ini mahal ya. Ini sangat mahal. Mendapatkan petunjuk al-huda, hidayah dari Allah itu sangat mahal. Dan sebenarnya petunjuk itu selalu Allah tebarkan di segala aspek kehidupan kita. Cuma kadang-kadang atau bahkan sering kita tidak bisa menangkap petunjuk-petunjuk itu. Kita tidak bisa melihat petunjuk-petunjuk itu dikarenakan hawa nafsu kita yang dominan, dikarenakan kemaksiatan yang kita kerjakan, sehingga petunjuk itu menjadi samar, bahkan hilang dari pandangan mata kita. Maka orang yang senantiasa diberi petunjuk oleh Allah itu orang yang beruntung. Orang yang senantiasa akan dibimbing dalam kebaikan dan kebenaran. Oleh karenanya minta pada Allah petunjuk. Allahumma inni as'alukal huda. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzi an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Para nabi dan rasul, para sahabat, orang-orang saleh. Ya, itu jalan yang lurus. Jadi bersama orang-orang yang saleh, yang taat beribadah kepada Allah, yang senantiasa membesarkan Allah, itu adalah jalan yang lurus. Itu yang pertama. Yang kedua, at-tuqa. Ya, mohon kepada Allah ketakwaan. Takwa ini penting. Takwa ini harus ada pada diri orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kenapa takwa penting? Karena takwa menjadi benteng. Dengan takwa ini muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa ini kita akhirnya akan menjalankan perintah-perintah Allah dan kemudian meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. At-tuqa, takwa itu harus menjadi pakaian orang-orang yang beriman. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan jadikanlah pakaian takwa itu bagi orang beriman. Itu sesungguhnya ya pakaian yang terbaik dalam hidup ini. Artinya apa pakaian takwa? Artinya dalam segala aspek kehidupan itu, ketika kita membangun rumah tangga, ketika kita mendidik, membesarkan anak-anak kita, ketika kita berbisnis, ya, berdagang, mengelola perusahaan, bekerja di kantor, mencari nafkah, ketika kita berpolitik, menjadi anggota dewan, menjadi pejabat publik, bupati, gubernur, menteri, presiden, ketika kita menjadi hakim, maka walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu harus menjadi hal yang terdepan. Ya, jangan ditinggalkan pakaian takwa, karena nanti kita tidak akan tahu mana yang halal, mana yang haram, ya, atau tahu sebenarnya tapi kita langgar batasan-batasannya. Maka mohon pada Allah agar diberikan sifat takwa, ya, karena takwa ini sangat penting, sangat mahal. Dan segala macam ibadah yang Allah perintahkan itu muaranya adalah untuk menciptakan pribadi yang takwa. Ya, jadi mohon sama Allah takwa. Nanti Allah akan kasih tahu, Allah akan beri jalan agar kita menjadi insan yang bertakwa. Baik melalui salat kita, baik melalui puasa kita, baik melalui sedekah kita, baik melalui haji kita, baik melalui muamalah kita, baik melalui harta kita, baik melalui teman-teman kita. Itu Allah bawa kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi takwa ini harus diminta pada Allah. Ya. Yang ketiga yang kita minta adalah wal afaf. Ya, wal afaf ini artinya keterjagaan. Ya, perlindungan terhadap hal-hal yang bisa masuk ke wilayah haram. Keterjagaan dari hal-hal yang sifatnya subhat. Ya, jadi mohon sama Allah agar kita bisa komitmen dalam harta yang halal,
mencari rezeki yang bersih, yang baik. Ya, karena memang godaan tipu daya dunia maupun berbagai macam hal-hal yang ada di sekitar kita itu seringkali membuat kita menjadi masuk ke wilayah yang subhat bahkan haram. Maka wal afaf, mohon keterjagaan dari Allah atas berbagai macam potensi melakukan hal-hal yang haram, atas segala macam potensi mendapatkan hal-hal yang tidak halal, itu menjadi dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini wal afaf. Nah, wal afaf ini yang memang perlu kuat ada di dalam diri kita sehingga kita menjadi sensitif, bisa merasakan ini hal berbahaya atas masa depan kita di dunia dan di akhirat. Ya, bagi pejabat publik, bagi anggota dewan, bagi orang-orang yang diberikan amanah, ya, bagi orang yang mencari nafkah, al-afaf ini menjadi sangat penting. Karena kalau tidak, akhirnya dia akan menerabas, ya, pagar-pagar yang harus dijaga. Dia akan menerabas hal-hal yang harusnya dia jauhi. Ya, wal afaf ini memang tidak mudah, ya, gray area bahkan sangat sering kita hadapi. Maka yang paling kuat kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita sensitivitas terhadap hal-hal yang memang tidak halal, ya, sensitivitas terhadap hal-hal yang haram maupun syubhat. Jadi mohon kepada Allah al-afaf, ya. Ini sangat banyak orang yang melanggar ini, ya. Hari-hari ini banyak orang yang menganggap enteng masalah ini, padahal berat urusannya. Karena setiap tetes darah, setiap tetes, ya, daging yang ada di tubuh kita itu ketika dari barang-barang yang haram ini tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah. Ya, jadi al-afaf ini menjadi satu hal yang perlu kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang kita minta kepada Allah adalah al-ghina. Al-ghina itu artinya kekayaan. Ya, kekayaan tentu di sini kekayaan bukan sekedar harta, ya, walaupun memang harta menjadi satu hal yang penting untuk kita hidup di dunia. Dengan harta kita bisa melakukan berbagai peluang amal soleh, tetapi al-ghina yang dimaksud pada hadis ini cenderung kepada kekayaan hati. Karena memang kekayaan hati ini menjadi sangat penting bagi orang-orang beriman. Dengan kekayaan hati dia menjadi merasa serba cukup, qanaah, tidak rakus dan serakah, tidak dengki terhadap milik orang lain, tidak iri terhadap keberhasilan orang lain. Ya, jadi al-ghina ini hatinya kaya, walaupun mungkin hartanya sedikit, ya, walaupun mungkin tidak punya apa-apa, tapi dia kaya karena dia merasakan kecukupan atas pemberian yang Allah berikan kepada dia. Ya, rasa syukurnya itu sangat kuat dan dominan. Ya, apalagi dia kaya secara materi, dia juga kaya secara hati. Akhirnya tidak serakah, tidak akan memakan segala sesuatu yang ada di sekitarnya untuk kepentingan dirinya pribadi. Nah, al-ghina ini, kekayaan hati harusnya ada pada orang beriman, ya, sehingga dia akan selalu bersyukur terhadap apa yang dia miliki. Dia selalu merasa bahagia dengan apa yang Allah berikan, dan dia selalu merasa bahwasanya apa yang ada pada dirinya, miliknya, itu semua adalah anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada dia. Subhanallah. Ya, ini sungguh hal yang sangat penting, ya, dan ini yang kelihatannya sangat kurang hari ini di dalam tubuh umat manusia, ya. Al-ghina, merasa kaya hati. Kita sekarang sering lihat orang selalu merasa miskin, merasa kurang, merasa tidak cukup, bahkan materinya sudah berlimpah ruah masih juga merasa tidak cukup, ya. Nah, ini adalah satu hal yang sungguh sangat memprihatinkan. Oleh karena itu pemirsa, ayo biasakan
doa yang diajarkan Nabi ini kita baca dalam setiap salat kita. Setelah kita salat, kita mohon pada Allah, ya Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, hamba mohon pertolongan kepadamu untuk mendapatkan petunjuk, mendapatkan takwa, mendapatkan keterjagaan dan kekayaan hati. Ya, kalau ini sering kita baca dan kita tahu artinya, pelan-pelan kita masukkan ke dalam jiwa kita, kita resapi dan menjadi perilaku kita dalam keseharian. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk, berikan takwa, berikan keterjagaan dan kekayaan hati kepada kita semuanya, sehingga Allah ridho, Allah sayang, dan Allah masukkan kita ke dalam surganya, surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan dari Gedung Menara 165. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاعل